Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Iksan Behaki dengan NIM 24041450066. Saya dari kelas 2483C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran sistem operasi dalam perkembangan teknologi komputer. Yang pertama yaitu peran dan definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi perangkat lunak aplikasi. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer untuk memastikan operasi yang efisien dan optimal. Perannya meliputi yang pertama yaitu mengelola sumber daya sistem seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna untuk menjalankan aplikasi. Yang ketiga, menjalankan dan mengatur proses serta tugas secara efisien. Selanjutnya yaitu beberapa definisi sistem operasi. Yang pertama yaitu ada Silbert, Kelvin, dan Gagne tentang operasi sistem konsep, di mana sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta menyediakan lingkungan bagi program aplikasi untuk berjalan. Yang kedua yaitu dari Tenenbaum tentang Modern Operation System. Sistem operasi adalah kumpulan program yang mengontrol sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi program aplikasi pengguna. Yang ketiga yaitu ada Stallings atau operating system, internal and design principle. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer, menyediakan dasar bagi aplikasi untuk berjalan dan bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sistem komputer. Yang keempat yaitu ada ISO atau International Organizing for Standardization, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol eksekusi program dan bertanggung jawab atas alokasi sumber daya komputer. Selanjutnya yaitu tujuan sistem operasi dan apa yang dilakukannya. Yang pertama, manajemen sumber daya, yaitu mengelola sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan berbagai program dan pengguna. Yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna, yaitu memungkinkan interaksi pengguna dengan sistem melalui GUI atau Graphical User Interface atau CLI. Yang ketiga, manajemen file dan penyimpanan, yaitu mengatur data dalam bentuk file dan direktori serta mengelola penyimpanan. Yang keempat, manajemen proses dan multitasking, yaitu menjalankan banyak program secara bersamaan dengan alokasi yang efisien. Yang kelima, keamanan dan proteksi, yaitu melindungi sistem dari akses yang tidak sah dan ancaman seperti malware. Yang terakhir itu jaringan dan komunikasi, yaitu memungkinkan komunikasi antara perangkat melalui jaringan dan komputer. Selanjutnya, jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. Sistem operasi umum, General Purpose OS, digunakan pada komputer pribadi dan server seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua, sistem operasi khusus, Special Purpose OS, dirancang untuk tugas tertentu seperti sistem operasi real time yang digunakan dalam perangkat industri dan kendaraan otonom. Selanjutnya itu berdasarkan arsitektur. Yang pertama, sistem operasi monolitik. Semua fungsi OS berjalan dalam satu kernel besar seperti Unix, Linux tradisional. Yang kedua yaitu microkernel, yaitu hanya menyediakan fungsi dasar sementara layanan tambahan berjalan di user space. Contohnya Minix dan QNX. Yang terakhir itu berdasarkan lingkungan kerja. Yang pertama, sistem operasi Windows. Ini digunakan pada PC dan laptop, contohnya Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua, sistem operasi mobile dirancang untuk perangkat seluler seperti Android dan
iOS. Yang ketiga, sistem operasi jaringan berfokus pada pengelola jaringan dan server. Contohnya Windows Server dan Linux Server. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sejarah sistem operasi. Dari generasi pertama yaitu pada tahun 1940-an sampai awal 1950-an yang diberi nama komputer tanpa sistem operasi. Pada awal perkembangannya, komputer belum memiliki sistem operasi. Pengguna hanya harus menjalankan program secara langsung dan memasukkan instruksi menggunakan saklar mekanis atau kartu berlubang punch card. Semua proses dilakukan secara manual dan komputer hanya dapat menjalankan satu tugas pada satu waktu. Ciri-ciri utama pada periode ini yaitu komputer berjalan dalam mode single tasking. Yang kedua, pemrograman dilakukan langsung di perangkat keras tanpa perantara perangkat lunak. Yang terakhir yaitu sistem komputer digunakan terutama untuk keperluan ilmiah dan militer. Memasuki generasi kedua pada tahun 1950-an sampai 1060-an atau yang diberi nama sistem batch. Pada era ini, sistem operasi mulai berkembang dengan adanya konsep batch processing yang memungkinkan program dieksekusi dalam kelompok tanpa interaksi langsung pengguna. Operator komputer hanya menggunakan berbagai tugas ke dalam satu batch dan menjalankannya secara otomatis. Sistem operasi awal yang berkembang pada generasi ini yaitu yang pertama IMNAA, input atau output pada 1956 yang dikembangkan oleh General Motors untuk komputer IBM 704. Yang kedua yaitu ada IBSYS yang digunakan pada komputer IBM 7090 dan 7094. Nah, ciri utamanya munculnya sistem operasi batch untuk mengurangi intervensi manual. Selanjutnya, tidak ada konsep interaksi langsung dengan pengguna dan pemrosesan masih dilakukan secara sekuensi dan belum mendukung multitasking. Nah, memasuki generasi ketiga pada tahun 1960-an sampai 1970-an yaitu team share dan multiprogramming. Pada era ini, komputer mulai digunakan oleh banyak pengguna sekaligus yang mendorong perkembangan sistem operasi berbasis time sharing dan multiprogramming. Inovasi utamanya yaitu team sharing memungkinkan beberapa pengguna mengakses sistem komputer secara bersamaan dengan membagi waktu prosesor. Yang selanjutnya itu multiprogramming memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam memori secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi. Beberapa sistem operasi yang terkenal pada era ini yaitu Multics pada tahun 1964, proyek ambisius yang menjadikan inspirasi bagi pengembangan UNIX. Selanjutnya UNIX pada 1969 dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchell di Bell Lab. UNIX menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern. Ciri utamanya yaitu munculnya antarmuka berbasis terminal untuk pengguna. Komputer mulai mendukung multi-user dan multitasking. Yang terakhir, banyak seperti sistem operasi mulai ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C. Memasuki generasi keempat pada tahun 1980-an sampai 1990-an, sistem operasi berbasis GUI. Periode ini ditandai dengan munculnya komputer pribadi PC yang dapat digunakan oleh individu. Sistem operasi mungkin mengadopsi antarmuka pengguna grafis GUI yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan antarmuka berbasis teks sebelumnya. Sistem operasi utama pada era ini yaitu MS-DOS pada tahun 1981 menggunakan sistem operasi berbasis teks yang dikembangkan oleh Microsoft untuk IBM PC. Selanjutnya ada Mac OS pada tahun 1984. Apple memperkenalkan Mac OS dengan GUI yang revolusioner. Selanjutnya Windows pada tahun 1985 di mana Microsoft merilis Windows sebagai antarmuka grafis untuk MS-DOS yang kemudian berkembang menjadi OS mandiri. Nah, ciri utamanya yaitu sistem operasi mulai memiliki antarmuka grafis GUI yang lebih user friendly. Selanjutnya komputer pribadi semakin populer dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sistem operasi pendukung multitasking dan networking sederhana. Nah, yang terakhir itu pada generasi kelima pada tahun 2000-an sampai sekarang
yaitu sistem operasi mobile dan cloud. Nah, di era ini ditandai dengan munculnya perangkat mobile dan komputasi awan, cloud computing. Sistem operasi modern dirancang untuk mendukung mobilitas, konektivitas, serta keamanan yang lebih tinggi. Inovasi utamanya yang pertama yaitu sistem operasi mobile berkembang pesat seperti iOS pada tahun 2007, di mana Apple memperkenalkan sistem operasi iPhone dengan ekosistem tertutup yang optimal. Dan Android pada tahun 2008, Google meluncurkan sistem operasi berbasis Linux yang mendominasi pasar smartphone. Yang kedua yaitu komputansi berbasis cloud. Chrome OS, sistem operasi ringan yang bergantung pada layanan cloud. Selanjutnya Windows 365, sistem operasi berbasis cloud yang mungkin akses desktop dari mana saja. Yang ketiga yaitu keamanan dan kecerdasan buatan atau AI dalam OIS. OIS modern memiliki fitur keamanan canggih seperti enkripsi dan proteksi malware. Selanjutnya AI mulai diintegrasikan untuk otomatisasi tugas dan peningkatan pengalaman pengguna. Yang keempat, sistem operasi untuk Internet of Things atau IoT. Perangkat pintar seperti smartphone dan wearable menggunakan OIS khusus yang ringan dan efisien. Nah, ciri utamanya itu munculnya sistem operasi mobile untuk smartphone dan tablet, integrasi cloud computing untuk akses fleksibel, peningkatan keamanan dan kecerdasan buatan dalam sistem operasi, dan dukungan untuk berbagai perangkat seperti IoT, smartphone, dan embedded system. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.